semuanya, pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai sindrom Klinefelter. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar mengenai sindrom Klinefelter ini? Pasti sangat asing kan dari telinga. Ya, untuk itu saya membahas penyakit ini. Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Mengapa sampai adanya kromosom X tambahan? Kromosom ekstra yang ada pada penderita sindrom Klinefelter merupakan hasil sisa akibat non-disjungsi selama meiosis pertama atau selama gametogenesis dari ayah atau ibu. Non-disjungsi ini terjadi ketika kromosom homolog, dalam hal ini kromosom X dan Y atau dua kromosom X, gagal berpisah dan menghasilkan satu sel sperma yang memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y secara bersamaan, atau sel telur dengan dua kromosom X. Untuk lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses meiosis. Jadi meiosis ini adalah jenis pembelahan sel dengan dua tahap pada organisme yang bereproduksi secara seksual yang menghasilkan gamet dengan separuh jumlah kromosom sel semula. Jadi jika ini adalah contohnya sel A. Sel A akan membelah diri yang proses namanya adalah proses meiosis. Saat membelah diri, di dalam sel kan juga ada kromosom. Di dalam kromosom itu adalah informasi genetik di dalamnya. Nah, saat membelah diri itu informasi genetiknya juga harus dibagi. Contohnya di dalamnya di sini sehingga dibilang separuh jumlah kromosom sel semula. Jadi sebelah sini ada 50 informasi genetik, sebelah sini juga ada 50 informasi genetik. Tetapi untuk kasus sindrom Klinefelter ini, proses meiosisnya tidak dapat terjadi. Sehingga saat penderita dengan sindrom Klinefelter ini melakukan proses reproduksi secara seksual, maka akan menurun kepada anaknya karena sel ini tidak terbelah dua, sehingga saat bergabung untuk kromosom homolog ini adalah gabungan dari kromosom X dan Y saat sudah bergabung. Jadi contohnya ini dua kromosom X yang gagal untuk proses meiosis dan tinggal kromosom Y saat menjadi satu, maka pembuahan sel telur ini bernama sel telur XXY yang menghasilkan keturunan Klinefelter. Pembuahan sel telur XX dengan sperma Y juga menghasilkan keturunan Klinefelter. Seperti itu penjelasan bagaimana terjadi salinan dua kromosom X. Untuk sepengetahuan, sindrom Klinefelter ini hanya diderita untuk laki-laki saja karena dua sindrom X dan satu sindrom Y. Kalau untuk laki-laki biasa atau laki-laki normal itu kan satu kromosom X dan satu kromosom Y saja. Tetapi ini dua kromosom X, satu kromosom Y. Jadi untuk sedikit bocoran, sindrom Klinefelter ini laki-laki yang menderita dia akan sedikit mengalami gangguan tentunya ya, karena ini juga namanya penyakit dan muncul sedikit tanda-tanda yang mau dibilang bentuk fisiknya menyerupai dengan perempuan, menyerupai seperti itu. Kalau untuk penyakit sindrom yang lain seperti triple X yaitu sindrom super female, sedangkan sindrom XYY itu juga untuk laki-laki, namanya adalah sindrom Jacob. Yang sindrom triple X itu adalah khusus untuk perempuan saja. Oke, kita akan mulai dari sejarah awal sindrom Klinefelter ini. Nama dari sindrom ini diberikan oleh Dr. Henry Klinefelter. Oleh sebab itu, nama penyakit ini diambil dari nama marga dokter yang menemukan penyakit ini atau sindrom ini. Laporan pertama mengenai sindrom Klinefelter dipublikasikan oleh Dr. Henry bersama dengan koleganya di Rumah Sakit Massachusetts, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1942. Ia mencatat bahwa terdapat 9 orang pasien laki-laki yang memiliki payudara yang membesar, rambut pada tubuh dan wajah yang sedikit, testis yang kecil, dan ketidakmampuan memproduksi sperma. Pada akhir tahun 1950-an, para ilmuwan menemukan bahwa sindrom yang dialami oleh 9 pasien tersebut disebabkan oleh kromosom X tambahan, sehingga mereka memiliki kromosom XXY. Mengenai kelebihan atau salinan dua kromosom X, sebenarnya tidak ada pemicu tertentunya. Namun, risiko anak lahir dengan sindrom Klinefelter dapat meningkat sedikit pada ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun.
Sindrom Klinefelter adalah salah satu gangguan kromosom langka yang bisa terjadi di masa kehamilan. Dikutip dari Genetic and Rare Disease, diperkirakan 1 dari 1.000 bayi laki-laki yang baru lahir mengalami kelebihan kromosom X. Oleh sebab itu, saya anjurkan untuk para ibu-ibu hamil, tolong cek jaga kondisi kandungan baik ibu dan juga bayi yang sedang dikandung. Untuk di Indonesia, sindrom ini kurang dari 150.000 kasus sindrom Klinefelter terjadi di Indonesia per tahunnya. Mari kita kenal lebih dalam mengenai sindrom Klinefelter ini, mulai dari gejala-gejala apa saja, pencegahan, dan juga pengobatan yang bisa dilakukan untuk para penderita sindrom Klinefelter ini. Sindrom Klinefelter akan menyebabkan penurunan kadar testosteron, di mana kadar testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen yang mana penghasil utamanya adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Jadi, jika kadar testosteron yang menurun, kondisi ini akan juga mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan intelektual dari penderitanya. Gejala sindrom Klinefelter umumnya sangat bervariasi. Sebagian penderita bahkan baru merasakan keluhan dan gejala pada masa puber atau dewasa. Oleh sebab itu, saya akan membahas gejala-gejala dari sindrom Klinefelter pada semua usia, mulai dari bayi, remaja, dan juga laki-laki dewasa. Gejala sindrom Klinefelter pertama yaitu pada usia bayi atau balita, biasanya berupa lemah otot atau hipotonia, perkembangan bahasa dan motorik yang terlambat, mengalami kriptorkismus atau hipospadia. Untuk anak-anak dan remaja, gejala sindrom Klinefelter berupa postur badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak seusianya dengan perbandingan tungkai kaki yang lebih panjang, badan yang lebih pendek, dan pinggul yang lebih besar. Pada masa pubertas atau masa perkembangan organ seksual, biasanya masa pubertasnya terjadi terlambat atau tidak sempurna, bahkan tidak terjadi. Biasanya ditandakan dengan testis atau buah zakar yang lebih kecil, penis yang lebih kecil, dan rambut kemaluan yang lebih sedikit. Penderita sindrom Klinefelter untuk gejala pada anak dan remaja biasanya juga memiliki gejala ginekomastia atau payudara yang membesar pada laki-laki, kurang bersemangat, kesulitan untuk bersosialisasi atau pemalu, dan juga gangguan belajar seperti sulit membaca, mengeja, atau menulis. Pada laki-laki dewasa, kebanyakan gejalanya itu lebih kepada masalah kesuburan atau infertilasi bisa menjadi gejala utama dari sindrom ini. Kondisinya bisa diikuti dengan gejala-gejala lain seperti jumlah sperma yang rendah atau bahkan tidak ada sperma yang dihasilkan, testis dan penis yang berukuran kecil, disfungsi seksual atau libido, atau nama lainnya juga hasrat seksual yang rendah, lebih tinggi dari laki-laki yang umumnya, terjadi osteoporosis, kurang berotot dibandingkan dengan pria lain, dan juga ginekomastia, yaitu adalah payudara yang membesar. Cara alternatif mencegah keluarga Anda untuk terhindar dari penyakit sindrom Klinefelter ini, yang pertama adalah bagi ibu-ibu hamil, dapat dilakukan prosedur untuk memeriksa sel-sel janin. Dapat dilakukan juga analisis kromosom, yaitu karyotype-nya, dilakukan dengan cara mengambil sampel sel dari dalam mulut untuk mengetahui jumlah dan juga jenis kromosomnya. Kelainan kromosom ini juga dapat terdeteksi dengan pemeriksaan darah screening parental non-invasif, di mana pemeriksaan ini untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom pada janin yang dapat memicu Down syndrome, trisomi, bahkan juga sindrom Klinefelter. Tes darah juga dapat menunjukkan rendahnya tingkat testosteron dan tingginya tingkat hormon lain seperti hormon penstimulasi folikel. Sindrom ini juga dapat dicegah dan juga tidak dapat dicegah karena ini adalah genetik. Oleh sebab itu, jika anak Anda atau keluarga Anda, sahabat kerabat, memiliki gejala-gejala tanda mengalami sindrom Klinefelter, mesti memperhatikan hal-hal berikut, yaitu menghindari meletakkan suntikan testosteron di kulit yang sama setiap injeksi untuk mencegah iritasi. Yang kedua, menghubungi dokter jika memiliki bintik merah setelah menggunakan suntikan testosteron. Periksa ke dokter spesialis endokrin jika memiliki kekhawatiran tentang perkembangan dan fungsi seksual anak.
Periksa ke dokter bedah jika anak memiliki benjolan pada payudara. Hubungi dokter jika anak Anda mengalami nyeri tulang secara tiba-tiba di bagian punggung, pinggul, pergelangan tangan, atau tulang rusuk, karena itu adalah salah satu gejala-gejala penyakit langka. Silakan hubungi dokter untuk info yang lebih lanjut. Jika anak, keluarga, sahabat, maupun kerabat Anda mengalami penyakit atau menderita penyakit sindrom Klinefelter ini dan ingin melakukan pengobatan, saya ingin mengingatkan kepada Anda yang menonton video ini bahwa pengobatan itu sebenarnya bertujuan untuk meringankan gejala sindrom Klinefelter atau penyakit-penyakit yang lain. Tetapi dalam kasus ini sindrom Klinefelter berarti untuk meringankan gejala sindrom Klinefelter sekaligus meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk mengatasi keluhan akibat sindrom Klinefelter. Di antaranya adalah terapi dan juga konseling psikologi. Terapi-terapi yang saya anjurkan untuk pengobatan sindrom penyakit ini adalah terapi penggantian hormon testosteron, di mana terapi ini untuk membantu agar anak laki-laki tumbuh secara normal saat pubertas, sekaligus mencegah terjadi kurangnya hormon testosteron. Yang kedua adalah terapi fisik, di mana untuk melatih anak Anda yang menderita lemah otot, apalagi sudah ditemukan gejalanya sejak masih bayi. Yang ketiga adalah terapi bicara, tentunya untuk membantu agar dapat berbicara dengan normal. Selanjutnya ada terapi okupasional, di mana terapi ini untuk memperbaiki gangguan koordinasi motorik. Selanjutnya juga ada terapi ICSI, yaitu membantu penderita sindrom Klinefelter memiliki anak. Jadi ini lebih kepada terapi untuk orang dewasa yang ingin menikah dan ingin mempunyai anak. Selanjutnya adalah operasi plastik. Jangan salah kira ya, tetapi ini operasi plastiknya untuk mengangkat jaringan payudara yang berlebihan, yang dimana itu juga menjadi salah satu gejalanya. Ada juga terapi fertilitas melalui prosedur injeksi sperma intrasitoplasmik, di mana sperma bisa diambil dari buah zakar dengan jarum biopsi dan diinjeksikan secara langsung ke ovum. Dan yang lebih penting, yaitu adalah konseling psikolog. Konseling psikolog sangat penting untuk membantu pengidap mengatasi masalah-masalah psikologi yang dapat memengaruhi kualitas hidup pengidap. Karena kebanyakan penderita sindrom Klinefelter ini memiliki atau terlambat dalam berbicara, memiliki gangguan dalam motorik, dalam intelektual, sehingga konseling psikolog juga sangat-sangat dibutuhkan untuk setiap jenis pengobatan penyakit apapun itu. Baik itu setelah pasca operasi, ataupun ya penyakit-penyakit sepele, tapi jika tidak didukung dengan lingkungan keluarga ataupun sosial, lingkungan masyarakat, maka kondisi kejiwaan atau mentalnya juga pasti akan down. Sehingga itu sangat diperlukan dukungan dari keluarga-keluarga maupun orang-orang terdekat dari penderita sindrom ini untuk membantu mengatasi kesulitan bersosialisasi serta kesulitan belajar yang dialami oleh penderita sindrom Klinefelter. Jika penderita mengalami gangguan pada emosi, konsultasi dengan psikolog juga dapat sangat-sangat perlu untuk dilakukan. Informasi terakhir yang ingin saya bagikan pada penonton setia saya, yaitu sindrom Klinefelter ini dapat menimbulkan penyakit lainnya, atau disingkat saja dengan komplikasi. Yang pertama adalah diabetes tingkat yang kedua, hipotiroidisme, kanker payudara, penyakit lupus, osteoporosis, penyakit autoimun, masalah sosial, gangguan kecemasan, gangguan jantung, dan juga pembuluh darah. Selain itu juga, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa sindrom Klinefelter menyebabkan penurunan kadar testosteron, maka ada juga kelainan genital yang terjadi, yaitu penyakit undescensus testiculorum, yaitu buah zakar yang tidak turun ke skrotum. Yang kedua adalah hipospadia yang sudah saya sebutkan, yaitu kondisi uretra terletak di bagian bawah penis. Dan yang ketiga yang saya dapat yaitu adalah mikropenis. Ya, dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa ukuran penis yang kecil yang sangat-sangat sering ditemukan pada penyakit sindrom Klinefelter ini. Sampai di sini penjelasan saya mengenai sindrom Klinefelter ini. Sebelum saya menutup video ini, tentunya saya ingin memberikan sepatah dua kata kepada
penonton, yaitu ya berbicara mengenai masalah penyakit genetik. Berarti untuk baik laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan pada tahap yang selanjutnya, setidaknya harus melakukan pengecekan baik-baik. Ataupun bagi yang masih muda, jangan terlalu cepat untuk melakukan, sehingga kalau sudah terjadi, anak sudah di dalam kandungan dan terjadi masalah-masalah selain penyakit atau sindrom Klinefelter ini, jadi saya mohon untuk jaga-jaga kesehatan, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini. Tetap sehat, stay healthy, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. Terima kasih. Bye.